Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-655 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae, Nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penek. Wis, kek ndangi. Kerok ono, Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane, Nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Nini Luh Jinggan merasa sangat terpukul melihat Jamantara, binatang kesayangannya, terbunuh. Dia marah sekali. Hatinya tidak terima. Hatinya sakit. Jamantara sudah menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Dan sekarang binatang itu sudah roboh tak bernyawa lagi. Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Manusia jahanam. Manusia biadab. Aku harus membunuhmu. Ya! Cukup, kataku. Cukup. Awas, jika kau masih berani berbuat kurang ajar kepadaku, kau akan menyesal nanti. Kau sudah membunuh Jamantara. Kau sudah membunuh Jamantara. Aku hanya membunuh seekor binatang. Kaulah itu binatang. Kau manusia berhati binatang. Sekarang aku akan membalas dendam. Aku harus membunuhmu. Aku harus membalas kematian Jamantara. Ya! Hai! Perempuan sial! Hai! Luh Jinggan kembali menyerbu dengan garang. Matanya berapi-api, wajahnya merah padam dibakar dendam. Dia sudah tidak peduli lagi akan keselamatannya. Dia terus menyergap Arya Dwi Pangga dengan membabi buta. Mendadak sebuah bayangan berkelebat. Bayangan itu seolah-olah terbang dari dahan pohon yang satu ke dahan pohon yang lain. Lihat, Ayah. Jamantara sudah tiada lagi. Dialah yang membunuh Jamantara, Ayah. Dia telah membunuhnya. Dia telah membunuhnya. Tenanglah, Lu. Tenanglah. Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan baik. Siapakah Tuan ini? Dan benarkah Tuan telah membunuh Jamantara, harimau putih kesayangan putriku ini? Iya. Aku telah membunuhnya. Apakah binatang itu mempunyai dosa kepada Tuan sehingga Tuan membunuhnya? Dia menyerangku. Dia bermaksud membunuh aku. Kami telah bertarung. Jangan dengarkan dia, Ayah. Dia manusia kejam. Hatinya seperti iblis. Dia manusia jahat sekali, Ayah. Ayah, bunuhlah dia. Iya. Bunuhlah dia demi Jamantara. Tenanglah, Lu. Tenanglah. Jangan terburu nafsu begitu. Maaf, Tuan. Saya sangat menyayangkan. Tidak seharusnya Tuan membunuh binatang itu.
Binatang itu sebenarnya tidak berbahaya. Dia sudah lama menjadi sahabat putriku. Itu bukan urusanku, Pak Tua. Aku akan membunuh siapapun juga yang berusaha mengganggu ketenanganku. Tidak terkecuali harimaumu yang malang itu. Nah, Pak Tua, aku tidak mempunyai waktu banyak untuk bercakap-cakap denganmu. Kuperingatkan agar kau mendidik anakmu dengan baik, supaya dia dapat berlaku sopan santun kepada orang. Aku tahu dia bocah gunung, anak desa. Tapi kalau kau dapat mendidiknya dengan baik, hal itu tidak akan merugikan dirinya. Nah, aku pergi. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Bunuhlah dia, Ayah. Jangan biarkan dia pergi. Orang itu jahat sekali. Dia sudah banyak sekali membunuh orang, Ayah. Dia seperti setan yang turun dari neraka. Sudahlah, Nuk. Biarkan saja dia pergi. Lebih baik kita bawa Jamantara pulang ke rumah. Dan kita kuburkan sebagaimana mestinya. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan pulang sebelum dapat membalaskan sakit hatiku. Orang itu harus kubunuh. Harus kubunuh. Jangan, Nuk. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Jadi, Ayah takut padanya? Ayah takut menghadapi manusia setengah iblis itu? Baik. Kalau Ayah takut, biar akulah yang akan menghadapinya. Aku tidak takut. Pokoknya dia harus mati. Dia harus kubunuh sekarang juga. Loh, Jinggan. Loh, Jinggan. Jangan anakku. Jangan. Lepaskan aku, Ayah. Aku akan membunuhnya. Jangan menghalang-halangi aku. Aku benar-benar tidak terima. Dia telah membunuh Jamantara, binatang kesayanganku selama ini. Dan dia harus menebus dosa-dosanya. Lepaskan aku, Ayah. Hai, manusia jahat. Tunggu. Jangan pergi dulu. Hai. Loh, Jinggan. Jangan anakku. Jangan. Luh Jinggan mengipaskan pegangan tangan ayahnya. Empu Lunggah berusaha untuk mencegah putrinya, tapi Nini Luh Jinggan segera kabur menyusul Arya Dwi Pangga yang sudah melangkah menikung sebuah bukit. Tak lama kemudian Nini Luh Jinggan sudah dapat menyusul Arya Dwi Pangga. Gadis itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dia langsung menyerang pendekar syair berdarah. Kubunuh kau manusia jahat. Ya. Hai. Dasar bocah perempuan sinting. Kau tidak bisa dikasih hati. Kau semakin kurang ajar saja. Apa kau belum tahu siapa diriku ini? Kau belum kenal siapa itu pendekar syair berdarah? Aku tidak mau tahu siapa dirimu. Aku hanya tahu bahwa kaulah yang membunuh Jamantara. Dan sekarang aku harus membalaskan kematian Jamantara. Kau akan membunuhku. Apakah kau bisa melakukannya? Sudah, Landu. Lebih baik kau pulang. Pulanglah dan minta gendong bapakmu yang sudah tua renta itu. Mengapa kau bermain-main terlalu jauh? Ayo, pulanglah. Aku tidak akan mengganggumu. Aku mempunyai urusan lain yang lebih penting. Berdebah, setan neraka. Awas, kau tidak boleh pergi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya. Bagus sekali. Kalau begitu, terpaksa aku akan bertindak sedikit lebih kasar kepadamu. Semula aku menganggap kau seorang perempuan desa yang tidak tahu tata krama. Tapi rupanya kau bukan hanya seperti yang kuduga semula. Ternyata kau juga seorang perempuan yang kurang ajar. Kau perlu kuberi pelajaran. Ayo, majulah dan akan kuhancurkan tulang lehermu. Mampus kau manusia iblis. Ya. Hai. Ya. Hai.
Kembali Nini Luh Jinggan menyerang Arya Dwi Pangga. Pendekar syair berdarah hanya berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari serangan. Tapi lama-kelamaan dia nampak menjadi kesal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghadapi Nini Luh Jinggan secara bersungguh-sungguh. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae Nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane Nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Arya Dwi Pangga berdiri tegak di atas kedua belah kakinya yang kokoh perkasa. Angin pegunungan membelai rambutnya yang panjang sampai ke pundaknya. Tiba-tiba matanya menjadi liar, mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular berbisa. Nini Luh Jinggan menjadi ragu-ragu. Dia menunggu sesaat lamanya. Aku datang dari balik kabut kegaiban. Sayap-sayapku terlentang panjang. Aku terbang di atas samudera darah. Akulah pangeran kegelapan. Dengan ajik hidung pamungkas, kan ku genggam seluruh isi jagat raya dalam kepalan tanganku. Hayo, majulah. Jika kau berani maju dan menyerang, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Dan orang tuamu yang sudah tua renta itu hanya akan memungut dagingmu yang tersebar ke sembarang tempat. Hayo, majulah, Duk. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku gentar menghadapimu? Sama sekali tidak. Demi Jamantara, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Nini Luh Jinggan bersiap-siap untuk kembali menyerang. Nampaknya dia sudah tidak lagi memperdulikan keselamatannya. Mendadak gadis itu melompat sambil tangannya terlentang ke depan. Benturan keras terjadi. Tubuh Arya Dwi Pangga terpelanting, tapi dia masih dapat mengendalikan keseimbangannya sehingga tidak terjatuh. Pendekar syair berdarah buru-buru membalikan punggungnya, dan dia melihat seorang laki-laki tua berpakaian petani mengangkat tubuh Luh Jinggan yang tercampak di atas rerumputan. Oh, kau tidak apa-apa, Luh? Tidak, Ayah. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau kau tidak mengalami cedera. Artinya Sang Yang Widi masih memberkati kita. Sekarang minggirlah. Kau berdiri di sebelah sana. Biarlah aku yang menghadapi orang ini. Baik, Ayah. Hati-hati, Ayah. Iya. Orang itu jahat sekali. Dia sudah biasa membunuh orang dengan kepala dingin. Hati-hati, Ayah. Sudahlah, Nduk. Kau tidak usah ikut campur. Minggirlah. Maaf, Tuan. Sebenarnya apa yang Tuan kehendaki? Sebenarnya aku hanya mau lewat jalan ini. Tapi anak perempuanmu itu mengganggu saja. Aku tidak suka diganggu. Tuan harus bisa mengendalikan diri. Aku tidak perlu belajar apa-apa lagi. Dan kau tidak perlu mengajari aku, Pak Tua. Hendaknya Tuan bersikap lebih arif, lebih bijaksana terhadap diri Tuan sendiri. Menurut pendapat saya, belajar itu penting sekali. Jika orang tidak mau belajar, berhenti belajar, dia akan mudah terjerumus ke dalam lembah kesombongan. Aku tidak pernah memperdulikan hal itu. Saya perhatikan Tuan sedang mengalami ketidakberesan. Apa?
Apa katamu, Tua Bangka? Aku tidak beres. Kurang ajar. Aku bukan orang gila. Aku cukup waras untuk menghadapi Tua Bangka seperti dirimu. Sabarlah Tuan. Saya ini orang tua. Saya sudah cukup tua. Saya tidak biasa mendengar kata-kata yang kasar dan keras. Kalau tidak sanggup mendengar, kau boleh menyumpal telingamu dengan segenggam tanah. Ya, sayang sekali. Sebenarnya saya dapat melihat Tuan mempunyai bakat besar dalam menimba ilmu kehidupan ini. Tapi sayang sekali. Saya kira tidak akan ada seorang pun sanggup membantu Tuan. Hanya Tuan sendirilah yang dapat menarik diri Tuan dari celah-celah kehidupan yang berwarna kelabu. Kau tidak perlu pamer kata-kata seperti itu di hadapan Arya Dwi Pangga. Aku dapat melantunkan kata-kata yang lebih indah dan lebih bermakna. Kau mau mendengar? Jawablah pertanyaanku, hai para dewata di atas langit. Mana yang lebih kuat? Angin, mega-mega, deru samudera, atau letusan gunung berapi? Mana yang lebih ampuh? Pedang pusaka, keris naga tapa, ataukah trisula bermata tiga? Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu di tengah malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Alam semesta dibelah menjadi dua. Seekor kelelawar terbang meninggalkan goa. Seorang pemberani berdiri tegak perkasa. Dan seorang pengecut berlutut seperti tikus cecurut. Bagus sekali syair yang Tuan ucapkan. Namun begitu syair Tuan masih banyak memiliki kekurangan. Sebab syair Tuan masih berupa pertanyaan-pertanyaan. Kalau Tuan tidak keberatan, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh. Boleh saja Pak Tua. Sekarang jawab, mana yang lebih kuat? Angin, mega-mega, ataukah letusan gunung berapi? Maaf Tuan, saya tidak memilih ketiga-tiganya. Sebab menurut pendapat saya, tak ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang ditimbulkan dari kejujuran. Itu hanya kata-kata kosong. Apa itu kejujuran? Aku tidak percaya. Aku lebih senang menjadi angin, mega-mega, gelombang samudera, ataupun letusan gunung berapi. Akan kutelan seluruh permukaan bumi ini dengan kekuatanku. Itu pendapat Tuan. Dan saya menghargai pendapat Tuan. Tapi bukankah saya boleh mempunyai pendapat sendiri? Sudah. Sekarang pertanyaan yang kedua. Mana yang lebih tajam? Keris naga tapa, pedang pusaka, ataukah trisula bermata tiga? Sayang sekali Tuan. Menurut pendapat saya, ketiga-tiganya masih kurang tajam. Yang paling tajam ialah lidah manusia. Kali ini pun kau bukan menjawab pertanyaan. Kau hanya bermain kata-kata. Saya bersungguh-sungguh Tuan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semua senjata tajam di muka bumi ini, jika ditumpuk menjadi satu, masih jauh lebih tajam, masih jauh lebih berbahaya dibandingkan lidah manusia. Karena itu, kita harus berusaha mengendalikan lidah kita. Kita harus mampu menjaga lidah kita agar tidak membuat bencana di muka bumi. Kau cukup cerdik, Pak Tua. Tapi aku
Aku belum bisa percaya bahwa kau orang yang bijak. Mungkin saja kau adalah seorang pembual, seorang pendusta yang berkeliaran di pinggir jalan. Sudahlah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu ketika malam gulita pada saat pikiran sedang kacau balau? Tersenyum tipis. Lelaki tua itu membetulkan letak ikat kepalanya. Kemudian dia beranjak mendekati Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga mengambil jarak dengan menggeser berdirinya ke samping. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, gek ndangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Kau ini senang membanyol, Pak Tua. Jawaban-jawabanmu sungguh tidak mempunyai arti. Jawaban-jawabanmu hanyalah kata-kata semu belaka. Aku tidak dapat melihat manfaatnya. Tapi baiklah, ini hanya sekedar bergurau saja. Sekarang bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Empu Lunggah tersenyum tipis. Dia tidak segera menjawab pertanyaan Arya Dwi Pangga. Lelaki tua itu membetulkan ikat kepalanya sambil menggeser letak berdirinya. Arya Dwi Pangga mundur selangkah untuk tetap menjaga jarak. Ayo Pak Tua, jawablah pertanyaan itu. Jika sekali ini jawabanmu memuaskan, aku akan segera berlalu dari tempat ini. Aku tidak akan mengganggu kalian, dan aku akan mengampuni kesalahan anak gadismu yang kurang ajar dan tidak tahu sopan santun. Sabarlah Tuan, sabarlah. Saya akan berusaha menjawabnya dengan baik. Tapi saya tidak menjamin bahwa jawaban saya ini akan memuaskan hati Tuan. Iya, cepat katakan. Mana yang lebih mengerikan? Hantu kematian, hantu siang hari, ataukah hantu di malam gulita ketika pikiran sedang kacau? Mana yang kau pilih di antara ketiganya? Kali ini pun saya tidak memilih ketiga-tiganya, Tuan. Jadi kau tidak percaya adanya hantu? Dan kau ingin mengatakan bahwa kau adalah seorang pemberani? Bukan begitu, Tuan. Saya percaya adanya hantu. Di dunia ini banyak sekali hantu, dengan aneka ragamnya, dengan aneka bentuknya. Ada hantu berwarna hitam, ada hantu berwarna putih, dan ada hantu berwarna kuning, dan ada hantu yang tidak berwarna sama sekali. Hantu yang tidak berwarna inilah yang paling bahaya menurut pendapat saya, Tuan. Hantu yang tidak berwarna? Hantu apakah itu? Baru kali ini aku mendengarnya. Hantu yang tidak berwarna ini sangat sakti, Tuan. Di samping itu,
Dia juga sangat ganas. Dia lebih ganas dari muntahan lahar gunung berapi. Dia lebih ganas dari halilintar ketika langit sedang murka. Dia lebih ganas Prabu Rahwana Raja. Dia lebih ganas dari Batara Kala. Jika seluruh kejahatan ditumpuk menjadi satu, jika seluruh watak yang bejat dikumpulkan menjadi satu, jika seluruh kebuasan manusia diikat menjadi satu, maka hantu itu masih jauh lebih berbahaya, Tuan. Cukup, Pak Tua. Kau tidak usah berbelit-belit. Aku hanya ingin sepatah kata sebagai jawabannya. Baiklah, Tuan. Saya akan segera mengatakannya. Hantu yang saya maksudkan ialah pikiran-pikiran manusia sendiri. Pikiran-pikiran yang membelenggu jiwa manusia sehingga tidak dapat hidup secara tenang dan damai. Pikiran-pikiran yang menyeret jiwa manusia ke lembah paling hitam. Pikiran-pikiran yang pekerjaannya hanya nabrak-nabrak, mengacak-ngacak ketentraman, membuat kalang kabut daerah hati yang semula tenang serta tenteram. Pikiran-pikiran itulah hantu. Pikiran-pikiran itulah yang selalu membujuk jiwa agar bangkit dari ranjangnya, kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dibenarkan. Jadi pikiran-pikiran itu kau anggap sebagai hantu. Kalau begitu kau tidak mempunyai pikiran. Bagaimana kau bisa melakukan sesuatu tanpa berpikir lebih dulu? Jawabanmu sungguh kekanak-kanakan, Pak Tua. Jawabanmu tidak masuk akal. Jawabanmu hanyalah sebuah permainan kata-kata. Jawabanmu adalah sesuatu yang bersifat semu. Aku tidak suka jawaban seperti itu. Tuan boleh suka, boleh tidak. Tuan bebas memilih jawaban untuk Tuan sendiri. Bagaimana kau bisa mencampakkan pikiran-pikiranmu, Pak Tua? Saya tidak mengatakan bahwa pikiran harus dicampakkan atau dibuang. Saya hanya mengatakan bahwa pikiran bisa menjadi hantu yang sangat berbahaya. Pikiran dapat membujuk Tuan untuk mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani Tuan. Pikiran dapat menjerumuskan Tuan ke suatu tempat yang tidak layak dihuni oleh manusia. Pikiran dapat menyeret Tuan, membanting Tuan, menghajar Tuan, membuat jiwa Tuan terluka parah. Demikianlah Tuan. Demikianlah jawaban saya. Saya minta maaf kalau jawaban saya telah menyinggung perasaan Tuan, atau jawaban saya tidak sesuai dengan yang Tuan harapkan. Baiklah. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku membunuh kalian, itu karena pekerjaan hantu pikiran. Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi memang demikianlah kenyataannya. Pikiran dapat menyuruh Tuan membunuh orang-orang tidak berdosa. Pikiran dapat menyuruh Tuan mengasah pedang setiap hari. Pikiran dapat menyuruh Tuan berjalan menyelusuri desa-desa untuk mendapatkan musuh. Pikiran dapat membesarkan hati Tuan dengan janji-janji yang kosong. Pikiran dapat mengelabui Tuan sedemikian rupa sehingga Tuan tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuan sudah tenggelam di dalam lumpur kehidupan yang sangat kotor. Jika Tuan tidak dapat membersihkan pikiran Tuan, jika Tuan tidak dapat mengendalikan pikiran Tuan, jika Tuan tidak dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang tangguh, jika Tuan tidak dapat menaklukkan pikiran-pikiran sesat, Tuan tidak pernah akan selamat. Tuan dapat saja membunuh setiap orang yang Tuan temui di tengah jalan. Tuan dapat saja membunuh atau membantai sebuah desa dengan pedang Tuan yang dikjaya. Tapi dapatkah Tuan menyangkal bahwa Tuan sesungguhnya adalah makhluk yang paling menderita? Cukup! Diam, keparat setan tua! Aku tidak sudi melanjutkan omongan-omongan tidak berguna ini. Cukup! Sekarang aku mempunyai sebuah syair yang sangat bagus. Tapi barangkali
syairku ini akan tidak begitu enak untuk didengarkan. Oh, mudah-mudahan saja syair Tuan akan terasa lain di telinga saya. Silakan Tuan. Kau akan menyesal, Pak Tua. Aku datang dari balik kabut kegelapan. Sayap-sayapku mengembang memenuhi angkasa raya. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan ku buat langit berwarna merah. Kan ku siram permukaan bumi dengan cairan berwarna merah. Akulah pangeran kegelapan. Dengan Aji Kidung Pamungkas, kan ku genggam seluruh jagat semesta alam dengan telapak tanganku. Hayo Pak Tua, kalau tadi kau dapat membendung arus pukulan Kidung Pamungkas, sekarang belum tentu kau dapat melakukannya untuk yang kedua kali. Apakah Tuan tidak terlalu terburu nafsu? Bersiaplah hai Pak Tua Keparat. Aku tidak butuh omonganmu lagi. Aku butuh bertarung denganmu. Hayo, bersiaplah. Hanya ada dua kemungkinan. Jika kau dapat meloloskan diri dari pukulan Kidung Pamungkas, itu artinya kau memiliki tingkat kemampuan di atas pendekar syair berdarah. Sebaliknya, jika kau terperangkap dalam pukulan Kidung Pamungkas, jangan harap tubuhmu akan dapat dipungut kembali. Tubuhmu akan hancur lumat berkeping-keping. Hiya! Hai! Hai! Arya Dwi Pangga atau pendekar syair berdarah segera menyergap. Empu Lunggah berusaha untuk menghindari benturan. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sekali waktu kepalan tangan mereka berpapasan di angkasa. Dan pada saat lain tubuh mereka jatuh melayang ke bumi bersama-sama. Pertarungan menjadi sangat menarik, sekalipun juga nampak sangat mengerikan. Arya Dwi Pangga terus memburu Empu Lunggah dan berusaha menyudahi pertarungan dengan Aji Kidung Pamungkas. Suatu ketika Arya Dwi Pangga memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Saat itu Empu Lunggah baru saja menarik kakinya mundur dan dia belum bersiap untuk menghadapi serangan kembali. Selanjutnya tubuh Arya Dwi Pangga melenting ke atas, kemudian menghambur ke arah Empu Lunggah dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Aji Kidung Pamungkas! Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arit kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warek kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener toh? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penek. Wis, kek ndangi. Kerok ono nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh, orang lomo ane nyi. Nggih. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Oh, ayah, ayah, kau tidak apa-apa ya? Kau tidak terluka? Tenanglah, Nduk. Ayahmu tidak apa-apa. Pukulan orang itu memang hebat. Tapi karena dia menggunakannya dengan nafsu, dengan membabi buta, akibatnya pukulannya itu tidak terlalu hebat lagi. Sudahlah. Kau tidak usah cemas, Nduk. Kukira
ayahmu masih akan bisa menghadapinya. Kalau begitu, syukurlah ayah. Iya. Tapi ayah masih harus hati-hati. Nampaknya orang itu masih penasaran. Iya. Dan tua, kau masih segar bugar rupanya. Oh, seperti yang Tuan lihat, saya masih dapat berdiri dengan baik. Mudah-mudahan saja saya akan dapat melayani Tuan sehingga hati Tuan merasa puas. Jangan sombong dulu, Pak Tua. Aku belum menyerah. Pertarungan belum selesai. Saya kira Tuan dapat segera menyelesaikannya jika Tuan menghendakinya, bukan? Sombong. Tua-tua sombong. Kau pikir kau dapat mengalahkan aku? Kau pikir kau dapat membuat Arya Dwi Pangga bertekuk lutut? Kau pikir kau dapat mencemarkan nama pendekar syair berdarah? Oh, jangan mimpi, Pak Tua. Aku senang bertemu dengan kau. Aku puas sekali dengan pertemuan ini. Selama ini aku pergi mengembara kemana-mana, dan aku hanya menemukan kumpulan-kumpulan lalat. Mereka semuanya dapat kulenyapkan dalam satu gebrakan. Mereka semuanya orang-orang yang tidak mempunyai daya. Mereka orang-orang lemah dan bodoh, dan mereka semuanya sudah kubinasakan. Sekarang aku bertemu denganmu, Pak Tua. Aku gembira sekali. Aku bahagia sekali. Dan aku juga merasa bangga. Terima kasih atas kehormatan yang besar ini, Tuan. Tapi sebenarnya saya hanyalah orang biasa saja, Tuan. Kalau Tuan tidak dapat merobohkan saya, bukan berarti saya ini lalu kuat. Bukan. Sama sekali bukan di situ letak persoalannya, Tuan. Kalau Tuan tidak dapat merobohkan saya, sekalipun Tuan memiliki ilmu setinggi langit, itu hanya karena nasib saya masih mujur, Tuan. Tuan percaya? Cukup! Jangan ngoceh ngalor ngidul. Hayo, terimalah pukulanku yang kedua kalinya. Sekarang aku ingin lihat, jika kau masih dapat berdiri tegak setelah pukulan yang kedua ini, aku akan menyembahmu, Pak Tua. Aku akan bersujud di hadapanmu. Aku akan bertekuk lutut dan minta ampun. Jangan lari, Pak Tua. Jangan lari menghindar. Terimalah Aji Kidung Pamungkas. Ada apa loh? Sudah, kau berdiri di sana saja. Ayahmu tidak apa-apa kok. Tapi ayah terjatuh. Apakah ayah baik-baik saja? Ayahmu masih segar bugar. Tadi aku hanya terpeleset sedikit, Dok. Pukulan orang itu memang hebat, tapi dia tidak akan dapat melukai ayahmu loh. Percayalah. Kalau begitu, baiklah ayah. Sekarang ayah harus membalas. Ayah jangan mau dipukul terus-menerus. Orang itu menjadi semakin brengsek. Orang itu menjadi semakin kurang ajar. Ayo, balaslah. Pukullah dia. Pukullah sampai mampus. Tenanglah lo. Tenanglah. Nanti akan tiba juga saatnya. Nampaknya hatimu mulai kecut, Pak Tua. Bagaimana rasanya pukulanku tadi? Kulihat kau sudah hampir jatuh terjengkang. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih karena Tuan telah memberi kesempatan saya untuk mencicipi sebuah pukulan yang hebat sekali. Tapi seperti yang Tuan lihat, saya masih dapat berdiri dengan baik. Sekalipun kepala saya agak terasa pusing, Tuan. Dan selanjutnya kepalamu akan hancur berantakan, Pak Tua. Nah, apakah sudah siap? Tunggu dulu, Tuan. Tunggu dulu. Rasa-rasanya pertarungan ini kurang adil. Sejak tadi Tuan terus-menerus memukul saya. Tuan sama sekali tidak memberi kesempatan saya untuk membalas.
Bukankah hal ini kurang adil? Jadi kau ingin membalas? Apakah kau mempunyai pukulan andalan, Pak Tua? Dengan apa kau akan membalas? Dengan sepotong kayu tua itu? Ayo, balaslah. Cepat balaslah. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan sambut pukulanmu dengan dada terbuka. Ayo, Pak Tua. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Kita adu kesaktian. Kita adu pukulan. Baiklah Tuan. Karena Tuan telah memaksa saya, maka saya tidak bisa menghindar lagi. Sebenarnya, saya paling tidak menyukai kekerasan, Tuan. Aku justru paling suka kekerasan. Kekerasan adalah dunia laki-laki. Sedangkan yang serba lembek, serba lunak, serba lembut, itu adalah milik perempuan. Laki-laki harus kuat. Laki-laki harus kuat. Laki-laki harus tegar. Laki-laki harus mampu mengepal tangan dengan perkasa. Sudahlah, Tuan. Sudahlah. Kita memang berbeda pendapat. Jika saya berjalan ke utara, maka Tuan berjalan arah selatan. Perbedaan itu sudah nyata sekali. Dan kita tidak mungkin dapat bertemu di satu titik. Sekarang, marilah Tuan. Kalau memang Tuan menghendaki kekerasan, saya terpaksa melayani Tuan. Dan seperti tadi, yang telah Tuan katakan, saya akan membalas pukulan Tuan dengan sepotong kayu hutan. Loh, Jinggan. Ya, Ayah. Ada apa, Ayah? Coba ambilkan sepotong kayu hutan, loh. Itu. Ya. Yang tergeletak di tepi jalan itu. Ambillah. Baik, Ayah. Kau akan melawan pendekar syair berdarah dengan pentungan. Bukankah ini sesuatu yang sangat lucu? Dengar, Pak Tua. Mereka, pendekar-pendekar picisan itu mencoba menghadapiku dengan sebilah parang ataupun pedang. Mereka mengeroyok Arya Dwi Pangga dengan puluhan senjata tajam. Dan sekarang, ada seorang laki-laki tua akan menghadapi pendekar syair berdarah dengan sepotong kayu hutan. Dengan sepotong pentungan. Mari kita lihat saja. Tapi kukira lebih baik pentungan itu kau pergunakan untuk tongkat daripada untuk berkelahi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timular yang